Namaku Rian. Kisah ini terjadi ketika aku masih menjadi mahasiswa di sebuah kota kecil yang terkenal dengan hutan dan peninggalan kolonialnya. Aku tinggal di rumah kontrakan tua yang berbatasan langsung dengan area perkebunan karet yang sudah tidak terawat, dan di sudut halaman belakang berdiri sebuah pohon kenanga yang sangat tua. Batangnya besar, dan dahan-dahannya menjulang ke langit, memancarkan aura mistis yang pekat bahkan di siang hari. Menurut cerita warga, pohon itu adalah singgasana dari si putih. Julukan warga untuk kuntilanak yang kerap menampakkan diri di sana. Awalnya, aku tidak percaya takhayul. Aku menganggap semua hanya bualan untuk menakut-nakuti anak-anak. Namun, keyakinanku mulai goyah setelah serangkaian kejadian aneh yang terjadi hanya beberapa hari setelah aku pindah. Malam pertamaku tinggali, suasana terasa begitu sunyi. Hanya suara jangkrik dan gesekan daun yang diterpa angin. Sekitar pukul 1 dini hari, saat aku sedang asyik menonton film, tiba-tiba hidungku mencium bau yang sangat aneh. Bau itu seperti campuran bunga kenanga yang terlalu pekat dan darah basi. Bau anyir yang tajam dan menusuk. Aku segera menutup jendela, berpikir mungkin ada bangkai hewan di luar. Bau itu menghilang, dan aku kembali ke filmku. Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Dari arah belakang rumah, tepatnya dari lokasi pohon kenanga, terdengar suara. Awalnya samar, seperti bisikan angin. Lalu, suara itu semakin jelas. Itu adalah tawa. Tawa perempuan yang melengking, dingin, dan jauh. Tawa yang sangat khas dan membuat bulu kuduk berdiri. Tawa yang sering diceritakan orang saat menggambarkan sosok kuntilanak. Anehnya, semakin ku kuatkan pendengaranku, tawa itu terasa semakin dekat. Seolah-olah tawa itu tidak datang dari satu titik, melainkan mengambang dan merayap mendekat. Jantungku berdebar kencang. Aku mencoba menenangkan diri. Hanya imajinasi, bisikku. Aku menarik selimut hingga menutupi kepala dan memejamkan mata erat-erat, berharap pagi segera datang. Keesokan harinya, aku menceritakan kejadian itu kepada Pak RT. Beliau hanya menghela napas panjang. Sudah kubilang, "Nak, itu rumah sudah lama kosong. Pohon kenanga itu angker, dia tidak suka diganggu. Jika dengar apa-apa, jangan pedulikan. Jangan pernah coba mencarinya, apalagi memanggil namanya," pesannya dengan nada serius. Teror itu tidak berhenti. Hampir setiap malam, sekitar jam yang sama, bau anyir dan tawa melengking itu kembali hadir. Aku mulai kesulitan tidur. Mataku selalu terbelalak, menatap langit-langit kamar. Sementara indera pendengaranku fokus pada tawa yang seolah mengejek ketakutanku. Suatu malam, aku sedang belajar di meja yang menghadap ke jendela. Jendela itu menghadap ke halaman samping. Tempat bayangan pohon kenanga merayap ke dinding. Lampu di luar mati total, dan hanya cahaya remang-remang dari kamarku yang menerangi sedikit area di luar. Bau anyir itu datang lagi, jauh lebih kuat dari sebelumnya, menusuk hingga membuatku mual. Seketika, tawa itu meledak. Kali ini terasa sangat dekat, seolah-olah sosok itu berdiri tepat di luar jendelaku. Aku membeku, keringat dingin membasahi punggungku. Aku tidak berani bergerak, bahkan untuk menarik tirai. Aku hanya menatap pantulan diriku di kaca jendela yang gelap. Kemudian, terjadi sesuatu yang membuat jiwaku seakan terlepas dari raga. Di pantulan kaca, di balik bahuku, di kegelapan pekat di luar jendela, aku melihatnya, sebuah bayangan putih, samar, buram, tetapi jelas memiliki siluet seorang perempuan. Rambutnya panjang, terurai menutupi sebagian wajah. Ia melayang, bukan berdiri, beberapa senti dari tanah. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, mengawasiku. Matanya, jika itu memang mata, tidak terlihat, tertutup oleh bayangan rambutnya yang kusut. Namun, aku tahu, tatapannya terarah tepat ke punggungku. Aku menahan napas. Jantungku berdentum sangat keras hingga kurasa suaranya terdengar olehnya. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Tiba-tiba, tawa dingin itu terdengar lagi, dan kali ini disertai dengan gerakan. Kepala sosok putih itu sedikit miring ke samping, seolah sedang mengamatiku dengan rasa ingin tahu yang jahat. Gerakannya sangat pelan, tetapi mencekam. Aku tidak tahan lagi. Dengan sisa keberanian yang kukumpulkan, aku melompat dari kursi dan berlari menuju pintu kamar. Tanpa menoleh sedikit pun ke jendela, aku mengunci pintu dan langsung memeluk lutut di sudut kamar, gemetar hebat. Malam itu, aku tidak tidur. Aku hanya meringis dalam diam.
berharap penampakan itu hanyalah mimpi buruk yang terlalu nyata. Setelah kejadian itu, aku memutuskan untuk tidur di ruang tamu yang jauh dari jendela dan pohon kenanga. Aku membawa selimut dan bantal, dan berusaha mengabaikan semua suara dari luar. Beberapa malam berlalu dengan tenang. Aku mulai merasa aman kembali. Mungkin si putih sudah bosan atau pindah tempat. Namun, hantu tidak semudah itu menyerah. Malam itu, cuaca sangat dingin, dan hujan rintik-rintik turun sejak maghrib. Aku tertidur pulas di sofa ruang tamu. Dalam tidurku, aku merasakan sensasi yang sangat aneh. Rasa dingin yang luar biasa menusuk hingga ke tulang, seolah-olah aku terendam dalam air es. Aku terbangun. Ruangan itu gelap gulita, hanya diterangi sedikit cahaya bulan yang masuk dari ventilasi. Bau anyir itu, bau yang kini kuhafalkan dengan kengerian, kembali menyergapku. Aku beringsut mundur di sofa, jantungku mulai berpacu. Aku merasakan ada yang tidak beres. Tiba-tiba, kurasakan seolah-olah ada tangan yang menyentuh pipiku. Sentuhan itu sangat dingin, jauh lebih dingin daripada udara malam. Sentuhan yang lembut, namun mencekik. Aku langsung membuka mata lebar-lebar. Di atas kepalaku, aku melihatnya. Dia berada di sana, kuntilanak itu. Wujudnya kini terlihat jelas dan mengerikan. Gaun putih yang dikenakannya lusuh, kotor, dan berlumuran noda kecoklatan. Rambut hitam panjangnya menutupi wajahnya yang pucat. Matanya merah menyala, memancarkan kebencian tak berujung. Senyumnya, senyum yang lebar dan bengis, memperlihatkan gigi-gigi yang tidak wajar. Dia tidak melayang. Dia merangkak di langit-langit rumah, persis di atasku, seperti laba-laba besar. Posisi tubuhnya terbalik, namun ia menatapku dengan tatapan lurus dan penuh ancaman. "Kau melihatku?" Suaranya berbisik, serak dan mendesis, bukan lagi tawa. Aku lumpuh, tidak bisa berteriak, tidak bisa bergerak. Rasa takut itu telah merenggut seluruh kendali ototku. Aku hanya bisa menatap teror yang ada beberapa jengkal di atasku. Kuntilanak itu semakin merendahkan tubuhnya. Rambutnya hampir menyentuh wajahku. Bau busuk dan anyir dari tubuhnya menusuk tajam. "Kenapa kau tidak suka aku di sini? Ini rumahku," bisiknya lagi. Saat itu, dalam keputusasaan yang luar biasa, tiba-tiba aku teringat pesan Pak RT, dan sebuah doa singkat yang pernah diajarkan ibuku. Dengan sisa tenaga, aku memejamkan mata dan berteriak dalam hati. Membacakan doa itu berulang kali. "Pergi, aku tidak ingin mengganggu." Teriakku, suara yang keluar dari tenggorokanku sangat kecil dan bergetar. Mendengar suaraku, kuntilanak itu terdiam. Senyum bengisnya perlahan memudar, digantikan oleh ekspresi marah dan kesal. Ia menarik tubuhnya kembali ke langit-langit. Lalu, dengan kecepatan kilat, ia menghilang. Bukan terbang, tapi seolah-olah ditarik ke dalam kegelapan. Namun, sebelum menghilang sepenuhnya, aku mendengar tawa terakhirnya. Tawa yang sangat keras, melengking, dan penuh kemarahan. Tawa yang terdengar seperti janji akan kedatangan kembali. Pagi harinya, aku tidak membuang waktu. Aku segera berkemas, meninggalkan rumah kontrakan itu tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Aku tidak peduli dengan uang sewa yang sudah kubayar. Yang kupedulikan hanyalah melarikan diri dari teror si putih. Sampai hari ini, aku tidak pernah lagi berani melewati area dekat pohon kenanga tua itu. Dan setiap kali mendengar tawa perempuan yang melengking di malam hari, meskipun itu hanya suara dari film bulu, kuduku pasti berdiri. Aku kini tahu, kengerian sejati tidak hanya terletak pada penampakan, tetapi pada ketegangan psikologis yang dipicu oleh bau anyir, tawa melengking, dan rasa diawasi yang mencekik. Dan kengerian itulah yang membuat cerita kuntilanak menjadi legenda, yang abadi dan mendebarkan di masyarakat kita.